ternyata mereka melaporkan semua ini ke agensi, dan agensi tanpa mengabari saya dia datang secara mendadak seperti itu. Nah, setelah dibicarakan semuanya antara majikan dan agensi, akhirnya mereka menyerahkan semuanya, menyerahkan keputusan itu kepada saya, dan saya memutuskan untuk di menang sana. Akang, loh, kok wis ucul? Kakekku ucul. Kakeknya hilang, nggak tahu kemana, aku cari dulu. Kakekku hilang, guys. Kayaknya mudah-mudahan itu bukan. Apa bener itu ya? Kayaknya bukan. Kemana kakekku? Apakah dia? Itu bukan kakekku. Nggak ada kakekku, guys. Alhamdulillah wis ketemu, guys. Ternyata ada di rumah. Aku tadi cari nggak ada, kuncinya dibawa terus. Ternyata ada di rumah katanya. Ya Allah. Sudah sampai di sini, teman-teman. Nih, kakekku sudah ada di depanku. Oh alah, drama setiap harinya seperti ini, teman-teman. Udah ketemu ya wes. Nah, kita sudah ada di taman. Akang lagi jalan-jalan, teman-teman. Dia lagi aktif, lagi normal, dia lagi kencang ya. Kalau lagi normal itu saya harus waspada. Tuh. Ya seperti itu, kalau lagi sehat muter 1000 kali pun dia kuat. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita. Nih di belakang aku kakek dan ada saya di depannya. Hari ini sedikit riweh, kakekku kabur. Enggak kabur sebetulnya ya, cuman aku aja tadi kurang teliti. Ternyata kakek ada di dalam rumah. Saya kirain sudah keluar karena kunci rumahnya sudah tidak ada, teman-teman. Saya kirain sudah kabur duluan. Nah, tadi itu aku cari ke tempat sembahyangan dan juga ke taman ini, ternyata nggak ada. Terus aku balik lagi ke rumah. Alhamdulillah sudah ada di rumah dan ada nenek juga. Nah, teman-teman, di sini saya mau ngasih kabar kalian. Kemarin itu saya kedatangan agensi saya. Nah, datang agensi saya itu secara mendadak, tiba-tiba tanpa ngabarin saya ya. Kakek kan memang sedikit agak ganjen gitu ya, agak mulai nggak sopan, kurang enak gitu. Menurut saya kurang nyaman, jadi saya itu lebih ke risih gitu ya. Akhirnya saya itu menceritakan kejadian itu ke anaknya dan juga ke cucunya. Nah, setelah saya cerita ke anak dan cucunya, ternyata mereka melaporkan semua ini ke agensi. Dan agensi tanpa mengabari saya dia datang secara mendadak seperti itu. Agensi datang ke sini karena pengaduan dari majikan saya. Dan kesininya itu di saat saya tidak ada ya, saya waktu ada di taman. Akhirnya saya pulang ngedadak dan yang dibahas tentang kakek ya, teman-teman. Dan saya itu sebetulnya melaporkan kejadian tentang kakek seperti itu kan saya minta izin. Misalkan kakek itu tidak sopan lagi ke saya, melakukan hal tindakan yang seperti itu bikin aku nggak nyaman, saya ingin tidur di luar atau di sofa di saat kakek seperti itu, gitulah ya teman-teman ya. Saya minta izin terlebih dahulu.
takutnya ada kejadian lagi seperti itu. Soalnya saya mau tidur kurang nyaman, kurang risih dan ngeri gitu aja teman-teman ya, karena serem gitu ya. Saya minta izin misalkan kakek seperti itu, saya pingin di ruang tamu tidur di sofa, dan ternyata anaknya Simba salah paham, bukannya salah paham, takutnya kalau misalkan saya tidur di luar kakek akan terjadi suatu hal yang buat mereka apa ya, takutnya kakeknya jatuh, takut kakeknya itu gimana gitulah intinya teman-teman ya. Misalkan saya tidur di luar, jadi mereka itu tidak memperbolehkan saya tidur di luar walaupun kakek seperti itu, intinya seperti itu. Dan agensi kemarin menjelaskan ke saya tidak diperbolehkan tidur di sofa, dan agensi tidak tahu kejadiannya teman-teman kenapa saya mau tidur di sofa. Dan akhirnya saya menceritakan semua kejadian ini ke agensi, bahwa kakeknya sering kayak gitu dan sering seperti itu di saat keadaan kakek itu normal. Kalau kakek itu lagi pikun, dia tidak ingat kayak gituan teman-teman ya. Jadi kakek itu ingatnya kalau dia posisi sadar ya, kalau nggak sadar dia nggak ingat gitu-gituan teman-teman. Saya jelaskan ke agensi, dan anak-anaknya kakek tidak percaya kalau kakek itu seperti itu ya. Dan akhirnya saya menyarankan untuk melihat CCTV pada tanggal 15 Maret 2025 jam 12 sampai jam 2. Disitulah kakek beraksi. Dan kakek itu beraksinya jika tidak ada orang teman-teman. Kakek itu tahu di posisi ada orang dan nggak ada orang, jadi dia itu sadar, oh hari ini nggak ada orang, lalu dia beraksi. Jadi kakek itu posisi normal dan tahu posisi kondisi gitulah di saat dia beraksi seperti itu. Dan itu membuat aku kurang nyaman, kurang enak, pokoknya intinya saya sangat risih gitu ya teman-teman ya. Dan apa ya, semuanya pada tahu setelah agensi pada datang, agensi juga tahu, anak-anaknya juga tahu, nenek pun juga tahu teman-teman. Dan mereka juga sudah melihat CCTV pada tanggal 15 Maret 2025 yang saya kasih tahu itu. Saya juga punya rekamannya, tapi kurang sempurna ya teman-teman ya. Lebih sempurna itu lihat CCTV-nya, karena kalau CCTV itu memang real itu ya apa yang terjadi. Nah, mereka kaget semua, mereka nggak nyangka kalau kakek punya perilaku seperti itu. Dan di situ juga nenek nenek sangat berharap saya tidak menyakitinya, karena kakek itu dari kecil mulai usia 3 tahun sudah tidak punya orang tua gitu ya. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Siapa juga yang mau menyakitinya, karena saya cuman melaporkan kejadian ini kalau kakek itu seperti itu. Tapi saya tidak sampai melaporkan kejadian ini ke agensi teman-teman. Saya cuma melaporkan ke anak dan cucunya, dan akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke agensi. Tapi yang dilaporkan itu bukan tentang masalah kakek. Yang mereka laporkan kalau saya itu mau tidur di sofa, mau tidur di luar. Dan saya itu mau tidur di sofa atau di luar itu kalau posisi kakek seperti itu lagi teman-teman. Kalau tidak ya enggak lah kayak gitu. Nah, kakek itu sering banget ngalamin hal seperti itu. Menurut aku kakek itu bukan pikun, pure pikun bukan teman-teman. Dia itu kayak kelainan. Dia ada pikunnya tapi sedikit, 35%. Untuk selebihnya itu normal kondisinya kakek itu. Itu memang kelainan. Dia itu setiap harinya gituan, kepingin gituan. Posisi normal, posisi dia lagi ingat semuanya, dia ingat gituan dia. Posisi dia lagi error, lagi pikun, dia nggak ingat apa-apa ya. Untuk gituan nggak ingat. Adanya dia pingin tidur itu kalau lagi pikun ya. Tidurnya itu ngelantur, bukan tidurnya orang capek, itu bukan tidur ngelali kayak gitu, ngelantur. Nah, menurut saya kakek ini sangat berbahaya ya teman-teman ya, sangat mengerikan, dan ini memang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, saran saya kemarin gitu teman-teman, saya menyuruh untuk membawa ke rumah sakit untuk diperiksakan atau gimana, ataukah mungkin ada kelainan di itunya kakek gitu, harus diperiksa ke dokter. Saranku seperti itu ya, tapi mereka tidak paham teman-teman, dan mereka melaporkan kejadian ini ke agensi. Akhirnya agensi awalnya tidak tahu jadi tahu, dan agensi pun menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kakeknya. Yang dimaksud diperiksa itu bukan apa ya, masalah pikun enggaknya, itunya teman-teman, kelaminnya itu ya, ada kelainan apa enggak seperti itu. Kalau apa dia itu katanya pikun, pure pikun. Kalau pikun dia itu nggak inget gitu-gituan teman-teman. Nah, itu
Nah ini kakek mau gituan posisi sadar dan posisi tahu tempat, tahu posisi, tahu kondisi, posisi nggak ada orang, sepi orang kayak gitu. Kemudian sarannya agent, terus gimana ini agent awalnya sih ngebentak-bentak saya gitu ya teman-teman ya. Saya kan tidak melaporkan kejadian ini. Kalau saya tidak melaporkan ke agent kan tidak mempermasalahkan masalah ini, cuman saya ngasih tahu dan berikan solusi yang terbaik buat saya dan juga kakek gitu ya. Harus ada jalan yang baik gitu ya, gimana caranya supaya kakek itu lebih sopan lagi ke pembantunya. Karena yang namanya kita TKW kalau mempunyai pasien seperti itu risih teman-teman, risih dan ngeri juga, bukannya gimana-gimana ya, ya pokoknya lebih ke risih, riweh ya. Mau membantu kakek itu jadi riweh, mau membantu makain baju riweh, mau bantu pakaiin celana riweh, mau mandiin kakeknya juga riweh, mau ngasih makan juga riweh, mau megang apanya kakek itu riweh. Soalnya kakek ini kalau saya sentuh dia akan gituan, langsung wow gitu teman-teman, barangnya itu masih normal gitu ya, biarpun nggak sempurna gitu tapi dia normal gitu ya, sampai dikilani sekian gitu, terus sampai bicaranya itu kotor banget, gak enak didengar kayak gitulah teman-teman. Siapapun perempuannya kalau dikituin pasti risih teman-teman, risih, apalagi posisi kita seorang pembantu lagi bekerja kayak gitu ya, lebih gak nyaman, gak enak gitu, mau ngapa-ngapain jadi riweh, canggung. Nah, jadi canggung, terlewat canggung gitu teman-teman. Nah setelah dibicarakan semuanya antara majikan dan agensi, akhirnya mereka menyerahkan semuanya, menyerahkan keputusan itu kepada saya, dan saya memutuskan untuk pindah ya teman-teman. Nah ketika saya sudah tanda tangan untuk pindah, disitulah nenek ngomong kalau saya mengundurkan diri, nenek tidak akan mengambil pembantu lagi selamanya. Jadi nenek ini pertama kali ambil pembantu dan terjadi seperti ini, dia tidak mau ngambil pembantu lagi, kata nenek. Walaupun ngambil pembantu lagi akan terulang kembali kejadian ini. Jadi nenek memutuskan untuk tidak mengambil pembantu. Nah akhirnya agensi ngasih saran ke majikan untuk membawa kakek ke rumah sakit, dan saya dikasih waktu untuk mencoba lagi kakeknya ada perubahan apa enggak. Dikasih waktu selama 2-6 bulan kayak gitu teman-teman. Dan ini nanti rencananya saya akan dipindah ke rumah anaknya yang di Hualien ya, majikan saya yang di sana, majikan yang membawa saya, yang majikan yang mengambil saya, seperti itulah. Nanti saya akan dipindah ke Hualien bersama kakek dan juga nenek. Nanti kalau nggak ada perubahan positif saya pindah ya teman-teman ya. Nanti ini akan aku coba seperti apa kedepannya ya. Tapi kalau punya kelainan itu tidak akan berubah teman-teman, dia akan tetap ingat seperti itu. Kondisi kakek itu nggak pure pikun, nggak, dia masih sehat, makanya masih ingat gitu-gituan kayak gitu ya. Dan ini ya akan aku coba dulu, tapi aku sudah tanda tangan pindah majikan teman-teman, dan aku sudah bilang ke agensi untuk menjaga nenek ya. Saya nggak mau lagi menjaga kakek karena kayak trauma ya, bukannya sok suci kayak gimana-gimana, enggak teman-teman, lebih ke gak enak, gak nyaman aja kerjanya, jadi riweh, canggung kayak gitu. Nah jadi keputusannya saya nggak tahu nanti gimana ya, ini kedepannya gimana, dan agensi majikan juga keputusannya semua diserahkan ke saya, dan saya sudah mengambil keputusan untuk pindah, dan saya juga dikasih kesempatan. Kakek akan berusaha, mereka semua berusaha untuk merubah kakek ya. Saya harus berusaha juga untuk tetap bertahan di sini, dan ada apapun yang akan terjadi, saya suruh mencari nenek pun kayak gitu. Apapun yang terjadi, misalkan tengah malam seperti apa, ada kejadian apa, disuruh mencari dia, suruh manggil dia gitu teman-teman. Jadi mereka sudah kerjasama semua, misalkan kakek seperti itu, suruh teriak-teriak, suruh nyari nenek, suruh mencari nenek atau melaporkan kejadian ini ke majikan kayak gitu. Ya mana mungkin gitunya aja kakek setiap hari, setiap saat posisi sadar pasti ingat gituan, dan gimana saya mau mengambil tindakan ya kan, ambil video, ngambil HP saja tidak sempat karena kakeknya sudah terlanjur gitu. Nah kakek itu seringnya kayak gitu waktu mandi ya, waktu saya bantuin mandi, waktu saya bantuin pakaiin popok, pakaiin celana, baju, pasti ngalami seperti itu. Dan kalau enggak malam hari dia mainin gitunya teman-teman, terus ditonjol-tonjolkan ke saya kayak gitu. Ya begitulah ceritaku kemarin, kedatangan agensi ngedadak
bukan ada laporan dari majikan. Jadi cukup di sini saja dulu cerita saya ya teman-teman ya, dan bagaimana kelanjutannya ikutin terus videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Ingin tahu lebih dekat kakekku, ini dia kakekku teman. Akong, ini Chaosang Cinali lah, ini Pau Cinali. Ini Pau Cinali. Oh Chao ni ya, cabut tawa. Ini Cinali, ini Pau Cinali. Kan sama. Dia tanya teman-teman, saya beli HP berapa kemarin kayak gitu, nyoba pegang HP ku digeser-geser. Akong sarangnya, ojo nakal ya mbak, kayak nakal tak tinggal gue.